warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Huliatus Zahiroh dari kelas 8A. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang ilmuwan muslim masa Daulah Abbasiyah dalam bidang sosial budaya. Secara umum, dapat dikatakan ilmu sosial dan budaya merupakan pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah sosial manusia dan kebudayaan. Dan kali ini saya akan membahas tentang dua tokoh ilmuwan muslim pada masa Daulah Abbasiyah di bidang sosial budaya, yaitu Ibnu Khaldun dan Al-Mas'ud. Pertama, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Abi Bakar Muhammad bin Al-Hasan. Ia lahir di Tunisia, Afrika Utara pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi dan wafat di Kairo, Mesir pada tanggal 25 Ramadan 808 Hijriah atau 19 Maret 1406 Masehi. Ibnu Khaldun adalah salah satu pemikir besar dari dunia Islam. Setelah menjalankan kegiatan politis selama hampir 2 dasawarsa, Ibnu Khaldun kembali ke Afrika Utara. Di sana, ia menjalani periode 5 tahun studi dan menulis. Karya-karyanya yang dihasilkan selama periode tersebut menambah kemasyhurannya dan menghasilkan jabatan dosen di Pusat Studi Islam, Universitas Masjid Al-Azhar di Kairo. Ini salah satu arsip dari karyanya Ibnu Khaldun yang tersimpan di University Library. Dalam kuliah-kuliahnya yang banyak dihadiri orang mengenai masyarakat dan sosiologi, Ibnu Khaldun menekankan pentingnya menghubungkan pemikiran sosiologis dan pengamatan historis. Karya-karya lain Ibnu Khaldun yang bernilai sangat tinggi di antaranya At-Ta'rif bi Ibnu Khaldun yang berisi autobiografi, catatan dari kitab sejarahnya, Muqaddimah yang berisi pendahuluan atas kitab Al-Ibar yang bercorak sosiologis, historis, dan filosofis, Lubab Al-Muhassal fi Usul Ad-Din, sebuah kitab tentang permasalahan dan pendapat-pendapat teologi. Jadi yang terdapat kaitan dengan sosiologi dengan sejarah adalah kitab Al-Ibar. Namun yang terkenal dan yang akan kita bahas sebagian pada kesempatan kali ini hanyalah muqaddimahnya saja atau pendahuluan atas kitab Al-Ibar. Ini adalah Ibnu Khaldun dan muqaddimah yang berisi tentang sejarah bangsa-bangsa dan naik turunnya peradaban. Salah satu tulisan yang menonjol dan populer adalah Muqaddimah atau pendahuluan yang merupakan buku terpenting tentang ilmu sosial dan masih terus dikaji hingga saat ini. Ini adalah salah satu lingkaran yang digagas Ibnu Khaldun mengenai jatuh bangunnya peradaban. Ibnu Khaldun meyakini bahwa dasarnya negara-negara berdiri bergantung pada generasi pertama atau pendiri negara yang memiliki tekad dan kekuatan untuk mendirikan negara. Disusul generasi kedua yang menikmati kestabilan dan kemakmuran yang ditinggalkan generasi pertama. Kemudian akan datang generasi ketiga yang tumbuh menuju kesenangan dan terbujuk oleh materi sehingga sedikit demi sedikit bangunan-bangunan spiritual meremah dan negara itu pun hancur, baik karena kelemahan internal maupun karena serangan musuh-musuh yang kuat dari luar yang selalu mengawasi kelemahannya. Ini adalah salah satu monumen Ibnu Khaldun di Algeria. Pada saat ia wafat pada tahun 1406, Ibnu Khaldun telah menghasilkan suatu himpunan karya dengan banyak ide yang serupa dengan sosiologi kontemporer. Dia melakukan studi ilmiah terhadap masyarakat, riset empiris, dan penyelidikan sebab-sebab fenomena sosial. Dia mencurahkan perhatian yang besar kepada berbagai lembaga sosial dan antarhubungan di antara mereka. Dia tertarik membandingkan masyarakat primitif dan masyarakat modern. Ini adalah sisa peradaban kejayaan masa lalu yang sekarang tinggal puing-puingnya saja. Sebuah peradaban yang demikian perkasa, lama-kelamaan akan hancur, digambarkan secara teori dan filosofis oleh Ibnu Khaldun. Asumsi teoritis. Ibnu Khaldun, seorang sejarawan dan filsuf sosial Islam kelahiran Tunisia yang merupakan penggagas pertama dari teori siklus ini, khususnya dalam sejarah pemikiran manusia, terutama dari dimensi sosial dan filosofis pada umumnya.
Karya monumentalnya adalah Al-Muqaddimah 1284 Hijriah yang secara orisinal dan luas membahas kajian sejarah, budaya, dan sosial. Kita lihat sedikit isi dari karya monumentalnya, yaitu Al-Muqaddimah. Al-Muqaddimah, kebudayaan atau peradaban. Kebudayaan adalah masyarakat manusia yang memiliki landasan di atas hubungan antara manusia dan tanah di satu sisi dan hubungan manusia dengan manusia lainnya di sisi lain, yang menimbulkan upaya mereka untuk memecahkan kesulitan-kesulitan lingkungan serta mendapatkan kesenangan dan kecukupan dengan membangun industri, menyusun hukum, dan menertibkan transaksi. Fase kebudayaan atau fase peradaban. Kebudayaan berbagai bangsa berkembang melalui 4 fase, yaitu fase primitif atau nomaden atau berpindah-pindah, fase urbanisasi atau perpindahan dari desa ke kota, fase kemewahan, dan fase kemunduran yang mengantarkan kehancuran. Ini menggambarkan peradaban zaman dahulu, perdagangan, pelayaran. Kehidupan fase primitif atau nomaden adalah bentuk kehidupan manusia terdahulu atau tertua yang pernah ada. Kedua, fase urbanisasi. Dalam fase urbanisasi, pembangunan yang mereka lakukan tetap berlangsung sehingga perkembangan kebudayaan semakin maju, khususnya di kota-kota. 3. Fase kemewahan. Pada fase kemewahan, banyak kelompok yang tenggelam dalam masa kemewahan. Akibatnya, fiksi dan solidaritas mereka menjadi melemah. 4. Fase kemunduran. Pada fase kemunduran, kerajaan dan pemerintahan melalaikan urusan kenegaraan atau pemerintahan, dan masyarakat yang mempercepat kehancuran, ditandai dengan ketidakmampuan mempertahankan diri. Ini pertanda bahwa usainya daur kultural dalam sejarahnya dan bermulanya daur baru. Begitu seterusnya. Itulah sebagian dari biografi dan pemikiran dari Ibnu Khaldun. Kita lanjut ke tahap kedua, yaitu Al-Mas'ud. Al-Mas'ud memiliki nama lengkap Abu Al-Hasan Ali bin Husain Ibnu Ali Al-Mas'ud. Lahir di Baghdad pada tahun 283 Hijriah dan wafat di Fustat, Mesir pada tahun 345 Hijriah. Al-Mas'ud adalah seorang ahli sejarah, geografi, geologi, zoologi, ensiklopedia dalam bidang sains Islam sekaligus pengembara. Bukunya yang terkenal berjudul Al-Muruj Al-Zahab wa Ma'adin Al-Jawahir. Dia juga menulis buku tentang pedoman untuk orang yang ingin mengelilingi dunia. Buku tersebut memuat peta yang lengkap dan tepat. Juga dilengkapi cara menggunakan kompas. Al-Mas'ud telah banyak mengunjungi berbagai negara dan menghasilkan puluhan karya. Catatan terawal menunjukkan Al-Mas'ud mulai berlayar antara tahun 914 sampai 915 Masehi ke negeri Persia. Di sana ia singgah selama kurang lebih setahun di Istahar, yaitu pada tahun 305 Hijriah atau 915 Masehi. Selanjutnya, ia pergi ke Baghdad dan dilanjutkan ke India pada tahun 916 Masehi, lalu mengunjungi kota Multan dan Munsurah. Kemudian dia kembali ke Persia setelah mengunjungi Kusman. Setelah itu, Al-Mas'ud pun melanjutkan pelayaran melalui Bombay, Deccan, dan Sri Lanka serta berlayar ke Asia Tenggara, Indochina, dan Tiongkok bersama penjelajah lainnya. Dalam perjalanan pulang, dia singgah di Madagaskar, Zanzibar, Oman, dan Basrah. Berdasarkan perjalanan pelayaran, Al-Mas'ud banyak membuat penelitian dan membuat tulisan tentang pengalamannya dalam berbagai ilmu. Al-Mas'ud banyak menghasilkan karya, di antaranya Zakrail Al-Ulum wa ma kana fi Sair Ad-Duhur atau Khazanah Ilmu pada Setiap Qurun. Ada lagi karyanya yaitu Al-Istizhar Lima Marra fi Salif Al-A'mar tentang peristiwa masa lalu. Buku ini dan buku di atas telah diterbitkan kembali di Najaf pada tahun 1995. Pada tahun 1955, karya lain dari Al-Mas'ud adalah Tarikh Al-Akbar Al-Umam min Al-A'rab wa Al-Ajam atau Sejarah Bangsa Arab dan Persia. Karya lainnya ada lagi Akbar Az-Zaman wa Man Abadahu, Al-Hitsam min Al-Umam Al-Madian wa Al